Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wasyukurillah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh pegawai ya pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Hari ini, alhamdulillah ya, kita bersama masih diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan situasi politik dan keamanan di Provinsi Banten masih terjaga dengan baik ya. Sehingga kita sebagai ASN dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya ya secara optimal sesuai dengan tugas masing-masing. Menyapa yang di Zoom, ini ada siapa saja nih yang di Zoom Bapak Ibu? Ada Bu Iik, Teh Tintin, Inces ya? Ada Inces nih ya, Ya, sama Bu, Bu izin, ya. Bu. Ya, sehat no? Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Siap-siap menyimak ya. Ada bonus nih dari Pak Haji Imad nih. Nah, nanti ada apa? Ada hadiah katanya sudah disiapkan. Seminggu sebelumnya sudah nyiapkan ya Pak Haji. Oh, dari kemarin. Ya, baik. Baik, kita lanjut ya. Kegiatan hari ini adalah sharing sessionnya internal, termasuk kuis tematik, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini agendanya adalah ada 3 pemateri. Nih, pematerinya ada Bu Tati, ada Pak Icam, ada Pak Apud. Nanti moderatornya ada Pak Ikram. Nah, untuk materinya kita batasi setiap pemateri berapa menit, Pak Haji? 10 menit, setengah jam ya. Cukup kan sampai dohor beres ya? Iya. Sengaja ya kalau 30 menit, jadi yang saya jawabnya sedikit. Enggak lah, 15 menit aja ya, atau 20 menit lah. 3 orang 1 jam nih. Sekarang jam 10, setengah 11, nanti sejam 1, jadi setengah 12. Jadi ada lah waktu tanya jawab 45 menitan ya, sejam ya. Langsung dilanjut kuis. Kuisnya nanti Google Google Form ya. Ya, siap. Masih ada di tempat. Pokoknya nama dohor beres ya, Bapak Ibu ya. Siap. Baik, untuk itu kami mohon kerjasama Bapak Ibu dan terima kasih juga ya pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu nih dengan semangatnya kita mengikuti kegiatan hari ini ya mudah-mudahan kegiatan hari ini menambah literasi kita, pengetahuan kita, ujung-ujungnya kompetensi kita sebagai ASN Bapak Ibu ya. Yang pertama akan menyampaikan adalah Bu Tati ya. Bu Tati itu materinya tentang delegating, coaching, dan mentoring bagi pejabat pengelola kepegawaian. Bu Tati Sulastri, Esos MSI. Yang kedua, Pak Apud Mahpudin menyampaikan materi pengelolaan arsip elektronik. Nah ya, arsip elektroniknya ya. Kemudian yang ketiga adalah Pak Icam ya, Pak Irham Wahyuni SE mengenai survei kepuasan masyarakat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mana tanda surveinya? Nanti diisi juga ya, walaupun internal kan diisi ya atas kegiatan hari ini. Jangan lupa nanti dipantau sama Iki, mana yang isi survei, mana yang tidak. Setelah materi, nanti setelah kuis ada barcode survei, tolong diisi walaupun kita sesama pegawai ya di biro organisasi. Mungkin itu Bapak Ibu, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Mudah-mudahan lancar pemateri, tidak usah grogi ya, tenang saja untuk kita, oleh kita, dari kita ya, seperti itu. Baik, kepada Pak Ikram kami persilahkan Pak Ikram sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PLT Kepala Bagian Pelaksana, Bu Atin, Pak Kepala Subbagian Tata Usaha, Pak Haji Imad, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, baik yang ada di ruangan maupun yang ada di Zoom Meet. Alhamdulillah pada hari ini Senin 1 September 2025 akan dilaksanakan sharing session pertama
Sharing session adalah media pembelajaran di internal biro organisasi dan reformasi birokrasi sebagai bentuk sharing atau berbagi informasi, pengalaman, dan pembelajaran bagi ASN yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada seluruh ASN. Dengan tema belajar berbagi menuju ASN Banten yang kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Adapun pada sharing session ini akan dipresentasikan oleh 3 ASN, yakni yang pertama Ibu Tati Sulastri, SOS MSI, dengan materi delegating, coaching, dan mentoring bagi pejabat pengelola kepegawaian. Yang kedua Bapak Apud Mahfudin, dengan materi pengelolaan arsip elektronik, dan Pak Ilham Wahyuni, SE, dengan materi survei kepuasan masyarakat. Baiklah, sebelum mengawali sharing session atau presentasi pada hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang kedua langsung presentasi yang akan disampaikan oleh 3 pemateri sekaligus. Nanti agenda yang ketiganya tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kepada Ibu Tati Sulastri, SOS MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ilham setelah menjadi moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Bagian Tata Laksana, amin ya. Oke. Rekan-rekan semua, pejabat fungsional, terutama Kasubag Tata Usaha yang suka membimbing saya, Ibu Kabag juga selalu bimbing saya, dan rekan-rekan semua pegawai pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi suroli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator dan Ibu Kabag dan Kasubag TU kepada saya untuk sedikit mungkin dalam waktu yang sudah ditentukan menjelaskan hasil dari diklat saya terdahulu, yaitu tentang pendidikan dan pelatihan, delegating, coaching, dan mentoring bagi pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, terutama untuk di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya setelah melaksanakan diklat terdahulu. Baik, saya akan menjabarkan sedikit tentang pendahuluannya ya, bahwa diadakannya pendidikan dan pelatihan delegating, coaching, dan mentoring adalah sangat penting bagi pejabat pengelola kepegawaian karena mereka memainkan peran sentral dalam membentuk budaya berorientasi dalam membentuk budaya kerja yang produktif dan berorientasi pada pengembangan SDM. Dalam hal ini sumber daya manusia untuk kita seluruh ASN. Dalam konteks birokrasi dan organisasi publik, kemampuan untuk mendelegasikan tugas secara efektif membantu memastikan bahwa pekerjaan tersebar secara proporsional, secara efisien, dan sesuai dengan kapasitas pegawai. Nah, delegasi juga mendorong pemberdayaan bawahan, menciptakan kepercayaan, serta membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan atas tugas yang diberikan. Oke, sebentar latar belakang. Kita langsung ke paparan. Di sini ada konsep delegating. Konsep delegating ini merupakan tantangan dan peran dari DCM ini, saya singkat menjadi DCM ya, karena panjang sekali, dalam reformasi birokrasi, tantangan organisasi modern. Di sini ada wewenang, tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi dalam pendelegasian tugas kepada bawahan.
Dalam hal ini kita seluruh ASN yang sudah diberikan tugas oleh pimpinan atau atasan ataupun para pejabat yang diberikan tugas oleh pimpinan dilaksanakan dengan baik. Dan apabila kita ingin tahu kerjaan itu apa, apabila belum ada kejelasan, kita harus langsung menanyakan dan mencari kepada yang sudah mengetahui pekerjaan tersebut. Itu tujuannya memberdayakan bawahan. Ini pendelegasian wewenang dan tanggung jawab ini membangun kepercayaan, mendorong kepemilikan. Itu tadi bagaimana caranya kita mencari bagaimana pekerjaan tersebut bisa selesai dengan baik. Berarti kita membutuhkan bimbingan dari atasan kita atau pimpinan. Kita jemput bola. Apabila ingin lebih tahu banyak lagi, mencari referensi yang lain. Nah, supaya proses pendelegasian itu berjalan dengan baik. Ada prinsip dan di sini harus ada pilih tugas yang tepat. Oke, pilih tugas yang tepat. Sesuai dengan kompetensi ya, sesuai dengan kompetensi dan berilah wewenang dan dukungan atau monitor tanpa micromanage. Jadi atasan tetap mencari mengawasi setiap yang ditugaskan tersebut. Progresnya sampai di mana? Begitu. Oke, lanjut. Di sini ada proses reflektif. Proses reflektif. Di sini ada kolaboratif ya untuk meningkatkan performa. Performa ini bagaimana kita sudah mendapatkan tugas itu, mendapatkan gaya bagaimana kita melaksanakan tugas dengan baik dari atasan atau pimpinan. Di sini kolaboratif saya contohkan misalnya seperti pengelolaan forum dialog digital atau lokakarya. Nah, di sini pelatihan internal berbasis DCM, singkatan dari yang delegating tadi ya. Ini memberi kesempatan bagi SDM untuk mengasah kemampuan untuk kepemimpinan. Sebagaimana tugas yang sudah diberikan oleh atasan dengan reflektif tersebut. Dan kita berkolaborasi, mencari pengetahuan di sana sini. Kalau memang kita harus mencari, ya harus kita cari. Dan itu akan merupakan penilaian yang akan baik dari atasan. Karena kita selalu jemput bola, tidak diam di tempat. Ya, begitu. Dan ini ada model grow, konsep coaching ini ya. Ini tetap ada pengawasan. Coaching ini adalah bimbingan ya. Di sini ada dengan tahapan model grow. Goal, reality, dan option, dan will sebagai instrumen utama. Nah, saya akan sedikit mengulas tentang grow ini. Implementasi grow dalam biro organisasi di kita, reformasi birokrasi. Ingin mempercepat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik antar OPD. Ini dimisalkan ya. Nah, di sini goal itu adalah tujuan. Artinya tujuan. Menetapkan tujuan spesifik, meningkatkan kolaborasi antar OPD dalam penyusunan kebijakan dan monitoring RB. Begitu ya? Secara garis besar, contohnya di sini mewujudkan penyusunan inflow atau outflow kebijakan yang berbasis data dan dorongan lintas OPD dalam 3 bulan ke depan. Itu contohnya, seperti yang dilaksanakan oleh di bagian RB ya. Selalu ada monitoring tiap bulan atau 3 bulan ke depan. Selanjutnya, kedua, arti dari reality. Reality itu adalah kenyataan saat ini. Kenyataan saat ini melakukan evaluasi internal dan refleksi melalui diskusi bersama.
stakeholder OPD. Kita selalu mengundang OPD kan, perangkat daerah atau masyarakat atau lembaga lainnya yang memang harus kita adakan selalu di tiap bulan atau per 3 bulan ya, biasanya seperti itu yang seperti dilaksanakan di rapat-rapat selama ini. Kemudian menemukan kendala, apabila menemukan kendala seperti ketidaksinambungan kebijakan. Nah, itu dipecahkan bersama pada saat rapat-rapat dengan perangkat daerah atau PD. Sehingga ada hambatan komunikasi dan rendahnya partisipasi, dan itu harus dipecahkan bersama. Selanjutnya option. Option ini pilihan aksi. Nah, di sini berdasarkan refleksi beberapa opsi muncul menyelenggarakan workshop kolaboratif antara OPD untuk menyusun roadmap yang lebih konkret. Jadi lebih konkret dengan semuanya agar pengetahuannya akan sama dengan yang diadakan di biro organisasi. Karena tugas biro organisasi itu adalah ada budaya kerja, ada reformasi birokrasi, ada yaitu sebagai dari pelayanan publik di kita. Membentuk tim lintas OPD, jadi harus ada tim lintasnya dengan fasilitator dari biro kita. Seperti yang dilakukan oleh semuanya ada di Bu Leli, di Bu Atin, sebagai TU, semuanya ya, Bu Ana juga dan semuanya. Sehingga apabila ada hal-hal yang biasanya kita ingin lebih beragam lagi pengetahuan, biasanya kita mengundang lembaga lain untuk ikut memberikan ilmunya kepada kita apabila kita membutuhkan bermacam atau beragam pengetahuan lain tentang reformasi birokrasi di kita. Selanjutnya ada will, itu komitmen dan rencana tindak lanjut. Contohnya, ORB menyusun rencana aksi triwulan, misalnya workshop kolaboratif antara OPD yang akan dilaksanakan akhir tahun. Misal progres pelaporan pertama pada akhir kualitas untuk kuartal berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya komitmen tertulis dari pimpinan OPD dengan mengalokasikan waktu dan sumber daya. Selanjutnya ada tim monitoring dari ORB, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya seperti yang telah dilakukan dalam sistem monitoring RB. Selanjutnya, itu ada, sebentar, ada dampak peningkatan komunikasi dan transformasional, berarti tetap ada pengawasan dari pimpinan atau atasan dalam segala yang diupayakan untuk perangkat daerah dalam rapat-rapat di biro organisasi yang hubungannya dengan perangkat daerah. Oke, lanjut. Selanjutnya Pak Dede. Di sini ada tahapan DCM. Tahapan DCM, satu delegati, identifikasi tugas. Di sini ada tahapannya pilih orang yang tepat maksudnya. Seperti yang sudah tadi saya ulas. Kedua ada komunikasi. Jadi pilih orang tepat, seharusnya memilih yang berkompeten dalam bidang tersebut yang misalnya didelegasikan. Tapi apabila memang belum ada yang sesuai dengan tupoksinya, kita memberangkatkan pada diklat-diklat atau pelatihan atau sosialisasi supaya beliau bisa melaksanakan tugas itu yang diberikan oleh atasan. Sebelumnya boleh, tetap ada bimbingan dari atasan yang ada dulu. Atasan kita, teman boleh. Jadi harus berkolaborasi. Mendapatkan tugas yang sehingga nanti bisa sesuai dengan yang sudah ditugaskan kepada kita. Dan ada progres dan tujuan juga tercapai. Ada dukungan. Nah, dukungan ini juga harus tepat dari atasan atau pimpinan atau teman dan semuanya
apabila tugas itu sudah diberikan kepada kita, mohon berkolaborasi dengan teman juga. Oke, selanjutnya evaluasi. Akhirnya progres itu tetap diawasi oleh atasan kita. Sudah sampai mana progresnya? Tugas yang sudah diberikan itu. Seperti yang sudah kita juga laksanakan di biro organisasi, apapun yang kita laksanakan harus berkolaborasi dengan pimpinan atasan dan teman semuanya sehingga tujuannya tercapai. Coaching. Nah, di sini ada coaching. Coaching ini eksplorasi realita. Jadi saya untuk coaching ini menentukan tujuan pembinaan bersama bawahan. Jadi tetap ada bimbingan dari atasan. Eksplorasinya apa? Di sini menggali kondisi nyata, hambatan dan peluang. Jadi melihat kondisi apakah ada hambatan kita dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Kalau ada, berarti kita harus komunikasi. Bangunlah chemistry. Dalam hal ini chemistry untuk supaya kita mendapatkan arahan, bimbingan, dan supaya tujuannya akan tercapai dan mendapatkan nilai. Oh, ini pegawai tidak diam. Pimpinan pasti berpikir seperti itu. Atasan pasti berpikir itu. Oh, dia bisa melaksanakan tugas dan tidak diam di tempat. Oke. Selanjutnya opsi solusi. Nah, apabila ada kondisi yang kurang dipahami oleh bawahan dalam tugas-tugasnya, maka atasan mengajak bawahan menyusun alternatif solusi yang tadi sudah saya jelaskan. Bahwa setiap tugas itu sudah pasti kita mendapatkan sedikit tantangan, pasti ada kekurangan. Nah, atasan harus memberikan solusi untuk supaya kita bisa mandiri dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Oke, selanjutnya aksi. Di sini ada aksi dan tindak lanjut. Itu menerapkan langkah nyata dan memantau hasilnya. Jadi atasan akan menindaklanjuti, oh hasilnya ini seperti ini. Oh tugas yang sudah saya berikan sudah bagus dan akhirnya ditindaklanjuti kepada pimpinan yang lebih tinggi lagi. Melaporkan, oh ini sudah bagus, yang sudah dikerjakan oleh bawahannya, misalnya oleh staf yang ditugaskan oleh Bapak Kasubag Tata Usaha, begitu. Selanjutnya mentoring. Di sini mentoring adalah inisiasi atau bimbingan, evaluasi, redevisi, dan hubungan. Redevisi hubungan ya. Inisiasi ini membangun hubungan awal antara mentor dan menti. Mentor ini adalah yang membimbing, mentinya adalah yang dibimbing. Gitu, atasan dan bawahan. Bimbingan memberikan arahan, nilai, pengalaman, dan pengetahuan. Itu. Jadi segala tugas yang diberikan, atasan pasti akan memberikan arahan-arahan yang sudah beliau alami pada saat-saat yang sudah dilaksanakan. Jadi, oh, nih pengalaman saya seperti ini. Kamu nanti bisa mengerjakannya seperti ini. Nah, sudah melaksanakan tugas yang sebelumnya sudah bagus begitu. Supaya mengikuti arahan-arahannya. Itu maksudnya. Evaluasi, menilai perkembangan menti. Jadi perkembangan anak buahnya ini, stafnya. Jadi atasan harus tetap mengawasi. Yang sudah tadi saya jelaskan progres. Jadi terus kita lihat progresnya sampai di mana yang sudah dikerjakan. Biasanya ada jadwal-jadwal. Misalnya nih barusan saya diberikan tugas ada dari PUG ya Bu, dari Bu PLT ya.
Di sini pasti ini ada waktunya, ada jadwal yang harus ditentukan. Dan kita harus melampaui itu jangan sampai terlewat dari waktu yang sudah ditentukan. Sesuai yang surat sudah kita terima, disposisi yang sudah kita terima. Demikian. Baik, selanjutnya. Nah, ini instrumen DCM. Instrumen DCM ini delegation sheet, checklist, kompetensi, form monitoring. Di sini bahwa kita sudah tahu delegating itu adalah bagaimana seorang atasan memberikan tugas-tugas kepada bawahannya agar bawahannya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh atasannya sebelumnya. Ini harus bagus. Nah, atasan harus bisa menceklis kompetensinya. Sampai di mana kompetensi bawahannya untuk mengikuti bimbingan-bimbingan yang sudah diberikan oleh atasannya. Dan itu harus mendapatkan keberhasilan. Nah, sama dengan coaching. Coaching ini juga bimbingan. Coaching dan ada grow-nya yang sudah tadi saya jelaskan. Bahwa setiap bimbingan harus mendapatkan hasil yang maksimal untuk tujuan organisasi sesuai dengan target yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Mentoring juga sama. Nah, ini juga sama yang sudah saya tadi jelaskan bahwa harus ada refleksi, evaluasi dan kemajuan dari bawahannya setelah melaksanakan tugas dari atasan atau pimpinan. Selanjutnya, nah di sini ada integrasi DCM 3 in 1. Wah, 3 in 1 coaching. Ini bagaimana ketiganya, peran ketiganya ya. Peran ketiganya dari pendelegasian atau delegasi, pemberdayaan awal, coachingnya, refleksi dan pencapaian target. Bagaimana keberhasilan dari ketiga ini bahwa sangat terkait ketiganya dalam memberikan tugas-tugas kepada bawahannya. Di sini hubungan jangka panjangnya berbasis kepercayaan. Ketiganya, ini contoh kasusnya ya. Hubungan yang jangka panjang dengan berbasis kepercayaan. Misal seorang pejabat eselon 3 di biro organisasi menjalin hubungan mentoring dengan seorang CPNS yang baru masuk. Misalnya Pak Dede. Itu harus ada chemistry untuk memberikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh atasan. Mereka berdua nih ya rutin berdiskusi, itu maksudnya berdiskusi mengenai proses penyusunan bagaimana menganalisis tugas-tugas, misal analisis jabatan dan evaluasi reformasi birokrasi. Nah, di sini mentinya, pegawainya Pak Dede merasa nyaman. Nyaman juga nih. Saya suka dibimbing nih. Misal oleh Pak Jojo atau sama Bu PLT, nyaman juga nih Ibu selalu sayang saya harapkan bimbingan ini kok sesuai yang saya inginkan, nyaman nih, itu namanya chemistry. Jadi harus ada chemistry. Jadi menyampaikannya secara baik, nyaman, membuat motivasi kita hadir, bangkit. Oh iya, saya harus begini. Contohnya saya baru masuk di biro organisasi birokrasi ini. Awalnya saya bingung. Saya dari dulu udah lama, tapi di Humas atau di Kominfo itu berbeda opsinya. Nah, di biro organisasi saya mendapatkan ilmu-ilmu baru. Saya sudah dibimbing sama Bu PLT ya, Kabag, sama Kasubag TU dan teman-teman, dan saya suka sharing terhadap teman-teman yang tahu apa yang sudah saya laksanakan supaya saya mendapatkan pencerahan. Oh, ini bisa saya kerjakan seperti yang awal-awal saya kerjakan. Saya tidak tahu sama sekali harus seperti apa saya. Saya kembali lagi ke ibu. Saya tanya, Bu, ini saya harus bagaimana?
Ya saya harus mencari itu pengetahuan dari ibu juga iya, saya alhamdulillah dapat dari Pak Kasubag juga iya, dari teman-teman semuanya juga iya. Jadi begitu, saya sampai ke Pak Jojo, menghadap Pak Jojo ini gimana? Saya harus ini, oke siap. Jadi saya mendapat pencerahan dari atasan-atasan di kita itu. Selanjutnya membimbing karir. Nah, ini membimbing karir itu secara profesional dan harus ada di sini delegasi pelimpahan wewenang dan fasilitasi kelembagaan dan RP. Delegating ini, pelimpahan wewenang ini luas sebenarnya. Tidak di biro organisasi saja, di pihak-pihak perusahaan juga sama seperti kita. Jadi bagaimana atasan atau direktur, manajer itu sama. Bagaimana pelimpahan wewenangnya dalam fasilitasi kelembagaan mereka juga sama. Di kita berarti terbentuk karena kita kelembagaan ini ada reformasi birokrasinya. Jadi tetap sama dengan yang mereka lakukan juga, cuman berbeda istilah saja. Selanjutnya coaching nih, sama juga bimbingan-bimbingan ini yang bisa dengan situasi-situasi yang sekarang digitalisasi, maka bimbingan itu harus terus berkelanjutan dari atasan dalam jangka waktu yang dekat ataupun panjang ya. Sesi coaching ini tuh untuk peningkatan kompetensi ASN. Bisa dengan diklat-diklat, itu harus sosialisasi, itu harus diberangkatkan apabila kita masih baru di biro organisasi ini. Nah, mentoring juga sama, pembimbingan berjenjang untuk kaderisasi pimpinan biro itu nanti untuk lanjutan ke depan. Ada regenerasinya, bagaimana pimpinan atau atasan mendelegasikan, bagaimana kita supaya nanti ke depan bisa seperti beliau-beliau juga yang sudah menjadi pejabat-pejabat. Gitu maksudnya sebenarnya. Agar kita juga bisa seperti yang sudah diberikan tugas kepada kita, kita akan tahu pengalaman-pengalaman di atas akan turun ke kita dan kita juga melaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya menghadapi tantangan-tantangan birokrasi yang semakin kompleks begitu. Tapi tetap kita berada pada bagaimana tujuan biro organisasi juga akan bagus, berarti ditunjang oleh kita-kita juga semua ASN atas dukungan-dukungan atasan dan pimpinan. Selanjutnya, nah, delegating, coaching, dan mentoring bukan sekedar teknik manajerial. Di sini saya akan ini penggabungan dari keseluruhan bahwasanya ketiganya merupakan aspek yang saling berhubungan dan berkaitan dan strategi kepemimpinan atau atasan. Di sini tetap strategi kepemimpinan adaptif yang membentuk budaya kerja berakhlak. Bagaimana berakhlak itu? Kita sudah tahu bahwasanya delegating merupakan pemberdayaan ASN dengan pelimpahan wewenang secara bertanggung jawab. Apapun yang diberikan oleh atasan, tugas-tugas atau pimpinan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan menolak. Jangan kata menolak. Menolak berarti kita tidak mencoba untuk mampu maju ke depan. Seperti itu. Coaching. Nah, di sini coaching juga sama. Bagaimana refleksi diri, peningkatan kompetensi. Jadi harus ada peningkatan. Dengan cara apa? Diberangkatkan diklat, sosialisasi, ikut rapat-rapat. Itu akan menambah pengetahuan kita untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan atau atasan. Ada juga mentoring, memastikan transfer nilai budaya kerja dan visi jangka panjang untuk
kelanjutan kepemimpinan. Penerapan ini ketiganya mempunyai kaitan yang sangat erat. Ketiganya membangun ASN lebih berakhlak. Ya, ini ada contoh kasus. Sedikit saya kasih contoh kasus. Dalam penyusunan, ini delegating, dalam penyusunan laporan indeks reformasi birokrasi, Kepala Biro mendelegasikan penyusunan draft awal kepada Kasubag Tata Usaha, Pak Iman. Terkait pelimpahan ini diterapkan dengan panduan kerja. Ada panduan kerjanya, jadwal monitoring, dan hasilnya ASN yang mendapatkan tugas belajar mengelola lewat konten. Sekaligus konten itu untuk mendapatkan pengetahuan ya, dengan meningkatkan rasa percaya diri. Nah itu selalu ada untuk supaya bagaimana penerapan DCM ini menjadi katalisator bagi petugas atau pejabat kepegawaian di kita. Ada lagi coaching. Seorang ASN yang baru masuk misalnya Pak Dede, bertugas di bidang kelembagaan menghadapi konsultan dalam menyusun analisis jabatan, misalnya sesuai format terbaru. Bingung dong pasti. Baru masuk sudah dikasih pekerjaan yang bingung dari mana mulainya menganalisis ini. Nah, atasan melakukan sesi coachingnya, bimbingan, arahan. Oh, kamu mulai dari ini. Kedua tahapannya seperti ini, ketiga tahapannya seperti ini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pejabat kepegawaiannya atau orang yang menugaskan atau pejabat yang menugaskan. Selanjutnya mentoring pejabat eselon 2 misalnya melakukan monitoring rutin dengan ASN yang baru masuk di kita di biro organisasi dengan ASN muda ya, dan pejabat eselon 4 tidak hanya memberikan arahan. Nah, di sini tentang tata kelola kelembagaan, mentornya harus memberikan ada dasar tadi berakhlak. Nah, yuk kita membentuk budaya kerja dengan berakhlak kepada yang baru masuk di biro kita ini. Nah, akhirnya pegawai tersebut akan mengetahui, oh ini dasarnya untuk sebagai pelayanan publik seperti ini dengan berakhlak ini. Berorientasi pelayanan, terus akuntabel ya, kolaboratif, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, itu harus menjadi dasar dalam memberikan pengetahuan kepada yang pegawai yang baru masuk pada biro organisasi dan reformasi birokrasi supaya mereka mendapatkan pengetahuan. Dulu kita belum tahu nih berakhlaknya apa sih sebenarnya. Banyak yang belum tahu kalau sudah kalau tidak sampai ke sini mungkin kan singkatannya ya enggak? Ya. Jadi dengan sinerginya DCM dalam budaya kerja berakhlak. Ketika delegating coaching dan mentoring ini gabungan ya, diharapkan secara berkesinambungan menuju perubahan birokrasi modern ya, kolaboratif dan berdaya saing tinggi. Itu tadi harus berdasarkan pada berakhlak tersebut bahwa ASN itu harus mengikuti arahan-arahan pimpinan supaya kita bisa berdaya saing tinggi dengan cara mencari pencerahan ilmu-ilmu supaya kita bisa bersaing dengan di luar sana perangkat daerah lainnya atau lembaga lainnya supaya biro organisasi menjadi rebutan pengetahuan mereka bahwa biro organisasi sekarang sudah unggul nih, sudah bagus-bagus nih manajemennya, pimpinannya dalam memberikan arahan, atasan semuanya membimbing dengan baik kepada bawahannya sehingga
Apapun yang ditugaskan, mereka sudah cerdas dengan berakhlak tadi. Oke, di sini ASN menjadi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan tuntutan publik. Banyak sekali kan kondisi-kondisi sekarang sudah beda. Saya dulu masih manual. Saya pas masuk lagi pindah ke biro organisasi setelah di Samsat. Ini sudah berbeda lagi. Saya harus lebih banyak eh, pengetahuan digitalisasi. Saya masih nol lagi ini sebenarnya. Jadi saya mohon juga bimbingan dari semuanya, dari atasan dan dari teman-teman semua yang sudah berpengalaman. Bu Ana kan dulu juga bareng di Humas. Saya mungkin ahli dulu di dalam bidang pengurus barang dulu ya. Sampai alhamdulillah saya mendapatkan prestasi dulu. Dulu sempat kalau ada kita rapat-rapat saya paling cerewet karena kita sudah menguasai ilmu kita menjadi pengurus barang tersebut gitu. Pak Sarif juga bisa ahli itu dalam bidang arsip ya enggak? Karena setiap hari bergumul dengan kearsipan sudah tahu. Nah, Pak Ndin juga di bidang apa tuh pokoknya ya semuanya. Oke, semua punya tupoksi masing-masing dan pasti apabila setiap hari dilakukan, dipraktekkan, itu ilmu akan bertambah dan dengan lancar memberikan apapun yang diberikan pertanyaan oleh siapapun, kita akan menguasai itu. Gitu. Jadi saya juga ingin seperti itu. Mudah-mudahan di biro organisasi ini saya lebih banyak pengetahuan dan bisa menjadi sama rata dengan teman-teman semuanya ilmunya gitu. Dan alhamdulillah arahan dan bimbingan dari atasan dan dari Ibu, dari Pak Asubag, dari semua rekan-rekan juga alhamdulillah saya dapat. Jadi saya selalu Iki juga saya selalu bimbing sama Iki karena saya juga masih nol masuk sini. Terima kasih banget Pak Iki. Oke, mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ada sedikit kejutan buat teman-teman semuanya hasil dari diklat. Silakan dibuka Pak Dede YouTube-nya, ketik pelatihan delegating, coaching dan mentoring. Silakan dibuka YouTube-nya. Ini ada oleh-oleh sedikit. Hasil dari kita diklat ada praktek yang kita lakukan. Coba pada saat itu saya ada pada saat ibu saya meninggal, ya pelatihan di YouTube ya, latihan delegating, 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 delegating dulu, delegating. Oke, coba coaching dan mentoring. Nah, yang paling bawah, oke. Nah ini oleh-oleh saya dulu diklat. Volumenya tinggikan. Jadi di sini ada pendelegasian dari atasan kepada beberapa bawahan. Bagaimana mereka mempraktekkan ada yang pegawai itu cepat menangkap, ada yang pegawai itu eh, sedikit malas ya mungkin. Di sini kita terlihat. Nah, coba dibesarkan volumenya. Dia sedang ada arahan dulu dari buka subak tata usaha nih.
Bisa gede nggak? Berapa menit tuh? Nah, oh bisa gede ya? Kearsipan pengelolaan arsip elektronik. Izin menyampaikan Pak Put, waktunya 10 menit ya. Terima kasih. Silakan Pak Put. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Selanjutnya yang kami hormati Ibu PLT Kepala Bagian Tata Laksana dan yang terhormat Bapak Kepala Sub Kepala Bagian Tata Usaha, yang terhormat pejabat fungsional yang disetarakan, yang terhormat para pelaksana, teman-teman sekalian. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan hasil diklat yang telah dilaksanakan. Sebetulnya ini udah lama ya, dari bulan April ya kalau nggak salah. Di bulan April udah berapa, 5 bulan lah sekarang, 6 bulan. Jadi ya mohon dimaklumi, rada-rada kurang ini nih. Udah lama masanya. Seharusnya emang sih setelah kita melakukan diklat, kita ya karena kita ditugaskan oleh pimpinan kita, terutama ya mungkin ada surat tugas dari kepala biro ya, ya sudah barang tentu boleh dong kepala biro minta laporannya ya, harusnya begitu mungkin. Tapi selama ini kan kita belum belum pernah ya lapor langsung ke kepala biro, misalnya ini kita hasil diklat seperti ini ya. Kalau nggak salah belum, kita juga ya saya sendiri aja belum pernah lapor gitu ya. Paling kalau misalnya untuk apa namanya mengitukin SPJ itu kan harus ada apa, hasil laporan itu ada ya. Paling di situ aja di SPJ-nya itu adalah hasil laporannya gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin lanjut aja kita ke judul materi yang dibawakan untuk hari ini. Nah, ini materi yang pernah dilaksanakan suatu saya melaksanakan pendidikan dan latihan selama 6 hari. Ini dari beberapa narasumber, ada 6 apa 10 narasumber. Jadi hanya 5 materi yang dirangkum lah istilahnya untuk ke semuanya itu. Jadi kita langsung aja. Yaitu pengelolaan arsip elektronik itu adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur, menyimpan dan memelihara dan menyediakan kembali arsip yang berbentuk elektronik. Bisa lahir lahirnya itu dalam sudah berbentuk elektronik seperti email, seperti apa PDF gitu. Jadi udah elektronik gitu ya. Lanjut. Maaf tadi latar belakang ya. Yang melatar belakangi untuk pengelola arsip elektronik ini, yaitu kita ada transformasi digital mendorong perubahan tata kelola pemerintahan. Nah, sekarang kan
pemerintah sudah digencar-gencarnya untuk melakukan digitalisasi ya, yang ada kaitannya dengan arsip ini juga ada ya, karena kita sudah didorong untuk berbuat melaksanakan arsip ini berbentuk elektronik. Arsip elektronik menjadi bagian penting akuntabilitas dan efisiensi ya jelas. Makanya sekarang kan harusnya mah elektronik itu udah sudah berjalan ya. Ada ya sudah berjalan sih, cuman belum maksimal sepertinya. Seperti kalau kita rapat-rapat kan kita buat notulensi segala macam kan dalam bentuk elektronik ya kita. Jadi uh, begitu kita hasil rapat itu notulensi, kalau kita melakukan secara digitalisasi, orang kita minta file untuk notulen rapat doang misalnya. Nah itu kita udah siap misalnya. Kita jadi nggak usah di print out segala macam, udah langsung kirim dalam bentuk PDF dan seterusnya. Nah, di sini ada juga perlu kebijakan standar dan praktik pengelolaan arsip modern. Nah, dasar hukum untuk arsip elektronik ini yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, PP 28 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, Permendagri 83 Tahun 2022, Kode Klasifikasi. Kode klasifikasi itu kalau kita misalnya ada di bagian keuangan 900 kayak gitu modelnya, kayak kepegawaian gitu. Terus Perpres 95 2018 tentang SPBE. Terus Pergub Banten nomor 2 tahun 2024 tata naskah dinas. Lanjut, prinsip pengelolaan arsip elektronik itu ada beberapa yang harus dijelaskan di sini, yaitu tentang keaslian arsip, keutuhan, keamanan, dan aksesibilitas, keberlanjutan. Dan keaslian itu arsip tidak boleh dimanipulasi ya. Seperti yang kejadian akhir-akhir ini kan banyak ya, seperti kasusnya di UGM itu ya, itu apa namanya, udah bukan rahasia lagi lah, udah banyak di media kita lihat. Terus keutuhan arsip, informasi lengkap dan utuh, nah sama itu juga. Keamanan, misalnya perlindungan dari ancaman digital, terus aksesibilitas mudah ditemukan dan digunakan. Nah kalau kita butuh arsip misalnya lebih mudah gitu ya kalau dalam bentuk elektronik. Terus keberlanjutan tetap dapat diakses kalau dalam jangka panjang. Misalnya kalau misalnya kita pengen pengen lihat naskah yang lama, misalnya naskah proklamasi, kan kita nggak perlu harus ke arsip nasional ya. Kita lihat aja tinggal di Google ya, bisa ada langsung keluar naskah proklamasi misalnya. Terus naskah apa namanya Super Semar misalnya, kan kita tidak perlu ngambil dari secara manual gitu. Lanjut. Nah, di dalam materi ini ASN berakhlak juga ada kaitannya dengan kearsipan seperti yang disampaikan oleh Bu Tati tadi ya, dengan delegasi coaching itu ada juga ya tentang ASN berakhlaknya gitu. Ya selalu ada kita. Terus yang seperti biasa ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kalau berorientasi pelayanan, akses cepat dan tepat arsip gitu ya, tepat arsip. Maksudnya pelayanan akses kita kalau butuh arsip, sesuatu arsip kita apa namanya cepat lah gitu pelayanannya. Akuntabel itu menjaga keaslian dan keamanan arsip. Ya, kita dapat bertanggung ya. Seperti seperti contoh kemarin, kita ditugaskan untuk membuat surat tugas tentang surat permohonan narasumber dari Dinas Kesehatan ke Biro Organisasi untuk meminta narasumber sebagai acara podcast ya. Nah, kita
Waktu itu kan nggak tahu ya nomor suratnya berapa dari internet. Nah, makanya saya hubungi bagian arsip di Pasarip kemarin tuh. Begitu karena sudah didata oleh Pasarip, makanya kita minta surat itu cepat akhirnya ya. Jadi tidak nunggu lama-lama langsung bisa disampaikan gitu. Untuk membuat surat narasum itu harus ada dasarnya kan, surat tugas dari kepala bironya gitu. Terus kompeten, menguasai aplikasi. Kalau di kita kan sudah adalah ya apa namanya aplikasi Srikandi ya kalau di kita. Eh, kan tidak semua pencipta arsip ya, walaupun dia punya akun Srikandi gitu kan. Terutama kalau kalau bagian PPTSK mungkin ya udah biasa ya, udah istilahnya udah berjalan lah di kita ya. Tapi tidak semua pegawai walaupun dia mempunyai akun itu tidak tidak sebagai pencipta arsip gitu, karena dia tidak membuat arsip gitu. Kalau di Srikandi itu kan. Kalau untuk PPTSK mungkin sering dilaksanakan. Terus harmonis, kolaboratif lintas unit, loyal menjaga kerahasiaan arsip negara, adaptif siap menghadapi transformasi digital, kolaboratif kerjasama dengan Andri dan TIK. Lanjut, untuk strategi implementasi penyusunan SOP pengelolaan arsip elektronik. Nah, kalau di kita, saya mau tanya Bu, Bu PLT, kalau kita ada penyusunan SOP dengan pengelolaan arsip elektronik nggak, Bu? Belum ya? Belum ada ya? Oh, ada di perpustakaan ya. Kalau di masing-masing OPD kayak kita itu ada nggak, Bu? Belum ya? Harusnya ada atau enggak gitu. Oh, begitu ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Terus untuk selanjutnya penerapan aplikasi pengelolaan Trikandi ya udah jelas tadi ya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Jelas yang disampaikan tadi Bu Tati juga ada ya pelatihan sumber daya manusia itu. Terus audit, monitoring, kearsipan, penguatan. Nah, untuk yang ini kebetulan untuk materi ini saya lagi sedang di toilet kalau masalah ini, jadi makanya nggak ngikutin nih yang metode di situ. Designing apa ya namanya ya waktu itu. Jadi lewat aja lah. Lanjut untuk lanjut. Kebijakan kearsipan nasional, digitalisasi kearsipan oleh SPBE, integrasi SIKN, JKN, Srikandi. Nah, SIKN itu sistem informasi kearsipan nasional. Itu sistemnya, kalau JIKN itu jaringan ya, in- i- i- jaringan jaringan informasi kearsipan nasional. Terus reformasi birokrasi berbasis data. Terus mendorong pembudayaan dan memori kolektif arah RPJM 2020-2045. Nah, untuk asik itu kan ada RPJM-nya ya. Untuk tantangan dan isu strategis, risiko keamanan dan kerahasiaan arsip digital. Ya ada tantangannya ternyata ya kalau arsip elektronik itu ya. Kurangnya SDM kompeten di bidang e-arsip. Nah, memang harus harus menguasai ya sumber daya manusianya harus kompeten gitu ya. Terus infrastruktur teknologi belum merata sama resistensi budaya Indonesia terhadap digitalisasi, kebutuhan integrasi sistem lintas instansi. Terus lanjut penutup aja ya. Pengelolaan arsip elektronik adalah fondasi menuju tata kelola pemerintahan modern, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Diperlukan sinergi ASN, regulasi, dan teknologi. Kemudian sistem kearsipan yang efektif, berkelanjutan, dan mendukung reformasi birokrasi. Nah, lanjut. Nah, ini hasilnya lulus ternyata.
Memuaskan lagi. Lanjut, lanjut. Nah, terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Put atas materinya tentang pengelolaan arsip elektronik. Beranjak ke materi terakhir, nanti mungkin kalian jawab di terakhir ya. Tadi Pak Put juga sudah lewat ini. Baik, Pak Irham dipersilahkan. Oke. Ya, berhubung saya terakhir ya, waktunya mepet. Soalnya tadi Pak Ikram bilang ya, waktu. Oke, saya singkat, padat, dan semoga jelas saja ya. Iya. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf nih kalau bahasa saya nggak seindah bahasa Butati gitu ya, yang mengalir indah bagai sungai gitu, dan tersusun rapi seperti sawasan Kaidan. Kalau saya bahasanya aku sendiri lah cablak ya. Pengennya saya keliling-keliling gitu dan nggak ngantuk, tapi berhubung waktunya mepet, langsung aja Ki. Iya, langsung ke latar belakang. Iya, Injas mau nggak Injas? yes. Bisa googling, matanya gak jelas Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu PLT. Injas mau nggak Injas? Teman-teman saya. Langsung oke. Langsung ke ini latar belakang Itu doang, beda satu doang. nya mepet. Sudah jelas ya? Ini itu semua akibat mata keranjang begini. Nah, yang malah bismillah, dengerin ya. Tolong disimak. Yang melatar belakangi SKM adalah satu, amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang yang memberikan kepastian hukum, lalu mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam hal pelayanan publik, dan Permen RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman SKM. Jadi cara penyusunan SKM itu diatur di Permen RB ya teman-teman ya. Jadi nggak asal nyusun gitu. Unsur-unsur yang dinilai ada di sini. Apa aja yang dinilai langsung aja ya, itu panjang-panjang. Itu unsurnya nanti gitu. Itu syaratan, sistem atau prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. Yang perlu saya garis bawahi, teman-teman semua itu tolong perhatikan dari perilaku pelaksana. Ya, contoh yang lagi booming sekarang, yang sekarang meledak tuh di mana-mana kan, itu dari perilaku pelaksana. Betul nggak? Ya kan? Di saat kita lagi sulit, FNC di mana-mana, tiba-tiba pelayan kita yang di sana bukan mengadakan pesta atas peningkatan kesejahteraan. Iya, mereka menunjukkan perilaku yang kurang pantas. Itu yang memicu aksi-aksi yang berantai seperti sekarang ini. Ya, dan pentingnya reformasi birokrasi berdampak. Kenapa reformasi birokrasi berdampak itu ada pada latar belakang SKM? Karena ciri-cirinya itu reformasi berdampak itu jadinya meningkatnya pelayanan publik, salah satunya aja itu ya. Dan masyarakat sebagai subjek pelayanan. Semua nggak akan berjalan kalau nggak ada masyarakat. Ya kan masyarakat yang ini, yang mulai kita. Itu aja cukup. Next deh. Mengukur kinerja pelayanan publik. Kita bisa tahu seperti apa kinerja kita kan dari pelayanan, dari SKM ini. Ya nggak ujuk-ujuk. Saya baik, saya udah cukup, saya udah itulah. Tapi harus dari ini, dari SKM ini, diukur pelayanan publik. Dan dari SKM itu kita tahu kelemahan kita apa, kekuatan unit layanan kita seperti apa, dan sebagai dasar kebijakan perbaikan. Dari mana kita bisa mengambil perbaikan, yaitu dari kinerja dari SKM ini. Lalu mendorong partisipasi masyarakat, didorong partisipasi masyarakat itu untuk ya aktiflah menilai kita gitu. Next langsung 5 menit ya. Ya. Prinsip pelaksanaan SKM-nya ada partisipasi, netral, dan adil.
transparan, akuntabel, berkelanjutan. Untuk yang saya garis bawahi partisipatif dan lanjutan aja. Untuk kita ini, apakah udah ada penekanan kepada para pengguna pelayanan itu untuk menilai kita scan nih gitu kan? Ada yang berkunjung ke sini mau konsultasi JPABK atau tentang sakit gitu. Apakah mereka ditekankan untuk tolong nilai kami gitu. Seperti kita kalau di BKN kan mengambil visum, iya scan dulu. Iya, itu kan penekanan gitu. Nah, setelah itu apakah berkelanjutan? Apakah cukup? Udah di-scan, udah dinilai cukup lah gitu. Tidak ada kelanjutan. Tapi moga-moga ada gitu ya. Makanya kan kita setiap tahun itu menilai nilai itu moga-moga meningkat gitu ya. Lanjut deh. Persiapan. Persiapan itu ya instrumen ya. Instrumen utama itu kita kuesioner yang disebarnya melalui apa? Bisa melalui elektronik, bisa tatap langsung, bisa ngisi langsung kan. Pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan itu lalu diolah dan hasilnya itu dia analisis dan dievaluasi, lalu laporkan dan publikasikan. Apakah kita betul-betul berkomitmen meningkatkan pelayanan atau tidak gitu. Lanjut, ada deh. Nih, nilai-nilai kita. Dari 2022 nilai RB kita itu 66,11. 2003 nilainya naik dan survei pun sama meningkat gitu ya. Artinya apa? Kita apa namanya? Berkomitmen benar untuk meningkatkan pelayanan gitu ya. Iya, itulah. Lanjut. Forum konsultasi publik, dialog penyelenggara dan masyarakat itu penting. Diskusi antara pemilik layanan dan penyebab layanan, diskusi biasa, sharing gitu, kayak sharing gini. Hasilnya ya solusi bersama dan komitmen perbaikan itu berkomitmen. Dari diskusi ini kita komitmen, oke, saya akan tingkatkan pelayanan saya, Anda puas, saya lemas gitu. Gitu. Lanjut, Mbak Dede, lanjut. Manfaat SKM dan FKM itu tentu saja ya. Karena ini kita tingkatkan kualitas layanan publik, tingkatkan gitu. Jangan nyebut-nyebut tahu tingkatkan. Karena yang namanya masyarakat nggak pernah puas, sampai kita lemas, benar kan? Iya. Mewujudkan birokrasi bersih, efektif, dan saing, itu mau jalan, ada perdebatan, semua juga paham ya. Dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin kita baik, masyarakat mau tambah percaya kan? Lanjut. Simpulannya, ya SKM itu sebagai alat ukur kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi yang harus berdampak nyata, dan pelayanan publik itu hak masyarakat dan kewajiban pemerintah. Oke, untuk kita perhatikan juga ya, yang namanya pelayanan itu dimulai dari mana? Dari pintu masuk ya. Mulai ketemu resepsionis kan? Kebayang nggak kalau petugas resepsionis memperlihatkan gestur yang nggak pantas, misalkan mau kemana Pak? Dari situ udah gak nyaman kan? Iya, udah gak nyaman. Apalagi Iwan misalkan, gitu yang datang tuh perempuan Behnonerkom tuh ya. Udah tinggal nyaman kan dari situ kan? Lalu dari segi bahasa juga hati-hati itu untuk petugas resepsionis itu nggak usah jangan dianggap remeh ya, karena di situ itu masuk pelayanan, sikap, perilaku, sopan santun itu perhati baik-baik itu. Iya, bikin itu. Dan kita juga sebagai ASN, semua juga pelayan. Pelayan kita suka kita itu pelayan. Hanya perilaku dan kompetensi persiapan itu dan baik. Udah habis ya. Oke. Sedih. Pokoknya kita saling lah, kita tingkatkan apa namanya, saling meningkatkan kompetensi kita, perilaku itu perhatikan itu. Dan pada akhirnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada lebih mas saya bagi-bagi aja lebihnya silakan gitu ya. Dan pada akhirnya kita akan kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Udah wabarakatuh. begitu ngelirik ada itu tuh kado. Wah, sesuatu nih, semangat nih. Terima kasih. Waktunya mepet sih. Ya, terima kasih. Materi yang terakhir Pak Irham telah menyampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab.
di siapa Pandin mau nanya? Pandin dulu tadi yang ngacung, Pak Heri yang kedua, Pak Sarip ketiga. Gue yang dituju. Satu Silakan, Pandin. ke Bu Tati, kedua ke Pak Iram. Baik, silakan. Bu Tati, Siap. tadi ada model grow, Ya, Bro. goal. Ya. Di situ saya kurang sedikit memahami. Oh, gitu. Jadi gol itu saya tahunya gol masuk gitu. Oh. Yang kedua, koreksian Bu, Apa? tadi kucing. Coaching. Ya. Coaching. Nah. Coach. Jadi itu dalam pandangan saya Mel. pelatihan. Jadi bukan bimbingan. Jadi Sama dilatih. coach itu kan pelatih. Sekian, Dan terima kasih. Ya. Lanjut ke Pak Heri. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Dan buat Ibu, Bu Tati, Siap. mohon izin Bu, Iya, siap. Bu PLT, Pak Sukut, mohon izin. Dalam tahapan coaching dan mentoring, bagaimana apabila mendapati adanya pegawai yang menolak perintah pimpinan, terus menolak perintah pimpinan langsung, bagaimana perintah tersebut bukan merupakan tugas utama. Bagaimana sebaiknya pimpinan mengambil sikap terhadap pegawai yang menolak perintah atasan tersebut. Itu satu. Untuk keduanya, dalam sharing session ini, bagaimana caranya pimpinan menerapkan atau menyampaikan kekeluargaan, kekompakan pada pegawai biro organisasi yang berakhlak. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti hanya di Bu Tati saja ya? Oke, tiga Pak Sarip. Oke, terima Jangan kasih. banyak-banyak. Terkait dengan Ditujukannya ke siapa nih Pak? Bu Tati. Saya semua. Bagaimana penerapan grow sebagai Saya instrumen bicara ya. pada setiap bagian, mulai dari bagian kelembagaan, bagian RB, dan tata laksana. Tuh aja Bu. Udah. Udah Bu, satu aja. Kalau banyak Udah. yang punya jawab. Bagaimana apa tadi? Bagaimana penerapan grow di setiap Nanti di Bagian. Setiap bagian. ya ya. Untuk Pak Icam nih, Oh, yang katanya. pelawak. Mengapa pentingnya menerapkan masyarakat sebagai subjek pelayanan dan bukan sekedar objek survei? Itu satu lagi dulu. Buat Pak Abud nih. Jangan. Media apa saja yang digunakan dalam melakukan arsip elektronik? 1. 2. Apa tantangan terbesar bagi Biro ORB dalam meningkatkan kompetensi SDM ASN di bidang pengelolaan arsip digital? Terima kasih. Oke, siap-siap ya pemateri. Pertama untuk pertanyaan dari Pak Najmuddin. Bu Tati mohon dijawab, mohon ditanggapi. Ya. Model grow, beliau tidak memahami. Ya. Ya, terus yang keduanya istilah coaching. Coaching. Menurut Pak Andin itu pelatihan. Oke. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga Pandin. Saya dengan keterbatasan ilmu saya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi jawaban yang dimaklumi ya, karena saya juga masih belajar. Tentang
grow. Di sini karena memang di diklat diadakan materi juga istilah grow. Saya juga sebenarnya belum banyak mengetahui tentang grow, tapi di sini ada pengertian-pengertiannya memang, dan saya juga harus mencari referensi. Grow di sini adalah merupakan suatu implementasi dalam pelaksanaan tugas-tugas ya yang sudah diberikan atasan misalnya. Misalnya di biro organisasi ini bagaimana mempercepat reformasi birokrasi atau pelaksanaan tugas. Nah, peningkatan kualitasnya itu ada beberapa tahapan. Goal itu tujuan. Goal itu tujuan, ya. Bagaimana pelaksanaan tugas ini kita harus melanjutkan atau mengejar tujuan tersebut. Tujuan tersebut itu untuk tujuan bagaimana target organisasi tempat kita bekerja. Misalnya tujuan itu harus bagaimana cara meningkatkan kolaborasinya antara kita dengan siapa yang harus diajak bekerja sama. Itu maksudnya, ya. Dan atasan atau pimpinan juga ingin tujuan itu tercapai. Bagaimana bawahan itu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi goal itu tujuan. Kedua, reality. Grow itu GR-nya reality. Reality itu kenyataan saat ini. Jadi bagaimana kenyataan saat ini pada saat tugas kita diberikan oleh atasan, bagaimana melakukan evaluasi internalnya. Atasan bisa memberikan kita pengetahuan atau bimbingan, arahan, itu ada evaluasinya dari atasan. Nah itu dengan cara diberikanlah kita arahan-arahan supaya pekerjaan kita selesai dengan yang sangat baik atau memuaskan atasan kita. Ini dalam hal pekerjaan ya, bukan seperti yang sudah ini kalau ini berpikirnya kemana-mana ya, Pak Icam, Pak Irham. Oke, selanjutnya option. Option itu O-nya ya, GRO. O, option. Option itu pilihan aksi. Beraksinya kemana nih? Dalam melaksanakan tugas kita itu yang diberikan oleh atasan, bagaimana aksi kita? Sudah sampai mana? Penyelenggaraan apa yang sudah kita lakukan? Apa sih yang diselenggarakan? Misalnya, misalnya ada rapat-rapat, kita ditugaskan oleh atasan kita disposisi melaksanakan rapat. Nah, aksi kita berarti di rapat dong. Bagaimana caranya menyelesaikan atau mengikuti rapat tersebut? Adanya setelah rapat, lapor. Nah itu, lapor dengan secara tertulis dan secara lisan juga. Melaporkan hasil rapat kita. Dan nanti kita memohon untuk tindak lanjut selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah rapat tersebut dan setelah memberikan laporan. Selanjutnya will. Will ini WILL. Ini komitmen. Komitmen dan rencana tindak lanjut. Jadi rencana ke depannya harus seperti apa? Bagaimana kita menyusun dengan atasan kita harus seperti apa ke depannya tindak lanjutnya. Itu tetap kita harus selalu komunikasi dengan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh atasan. Mungkin itu ya. Oke, grow. Selanjutnya coaching. Coaching itu memang pelatihan. Pelatihan itu berarti kita ada bimbingan dong. Bimbingan dari pelatih itu. Ya. Jadi istilah ini kadang-kadang kalau memang satu kata itu biasanya berbeda dengan kalau yang digabungkan. Jadi coaching ini juga memang pelatihan dan di situ ada bimbingan. Jadi sebagian dari pelatihan adalah bimbingan. Coach, nah itu coach maksudnya. Kalau ing berarti dilatih, melatih gitu. Bagaimana atasan bertugas melatih atau membimbing kita.
sebagai bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Oke, demikian Pandin. Puas Oke. tidak puas harus puas. Oke. Oke. Oke, terima kasih Bu Tati. Oke. Pandin, bisa diterima ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Pandin untuk Pak Irham. Apakah SKM di Biro RB sudah memuaskan? Cukup puas dong. Kalau Pandin, kalau kita bicara apakah pelayanan kita itu udah memuaskan, kita kan kembalikan lagi ke masyarakat. Kita kan nggak bilang klaim, saya udah baik, saya sudah memuaskan, kan nggak bisa. Tapi dari angka-angka ini kita bisa mengukur bahwa dari tahun ke tahun kita ada peningkatan pelayanan. Artinya dengan nilai yang lumayan baik, sangat baik lah. Tuh. Ya, udah itu aja. Kita nggak bisa mengklaim, saya udah baik, saya udah ini enggak. Buat masyarakat yang menilai. Tapi angka yang berbicara kan, artinya kita alhamdulillah baik, bahkan mungkin sangat baik gitu. Selanjutnya dari pertanyaan Pak Sarip itu ya. Enggak. Udah, stop situ aja dulu. Stop dulu. Oke, cukup. Siap, makasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Heri untuk Bu Tati. Dalam konteks coaching dan mentoring ini apabila pegawai menolak arahan pimpinan langsung atau perintah pimpinan karena bukan tugas utamanya. Bagaimana itu sikap pimpinan menghadapi kondisi tersebut, Bu Tati? Baik, saya coba ya. Mudah-mudahan bisa diterima Pak Heri. Untuk bagaimana mendapatkan pegawai yang menolak perintah, namun bukan tupoksinya. Tuh. Kita bekerja dalam konteks kita sebagai ASN yang ingin berkolaborasi, kita berdasar ke berakhlak. Nah, berakhlak ini kan berorientasi pada pelayanan. Kita melayani siapa saja. Konteks dalam suatu organisasi, kita berusaha menjadi satu pintu, membawa citra kita terhadap keluar. Jadi, walaupun saya sendiri gini, saya di bagian contoh saya tupoksinya adalah sebagai penomoran membantu bendahara. Satu tupoksi utama saya. Betul Pak Iki, Pak Kasubat, Bu Kabak, ya itu. Tapi saya tupoksi itu memang utama saya, tapi saya selalu diberikan tugas selain tupoksi saya. Contohnya, Ibu selalu memberikan saya bimbingan, arahan, disposisi dari Pak Karo juga, dan Ibu juga. Contohnya seperti ini. Ini bukan, mungkin belum pas dengan saya. Ini bukan penomoran SPJ. Karena saya tugas pokoknya adalah penomoran SPJ. Nah, satu lagi, karena saya harus menggali ilmu, misalnya, saya mendapatkan tugas lain. Bukan tupoksi saya misalnya. Ini tentang gender. Nah, ini saya harus lakukan. Karena memang kita wajib melakukan apapun yang ditugaskan oleh atasan yang bukan tupoksi kita. Tapi itu mendapatkan nilai lebih buat kita, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan itu akan memberikan juga, atasan akan memberikan, reward ini, pegawai ini sangat kolaborasi, tidak hanya satu pekerjaan saja. Dia bisa menguasai dan yang lainnya gitu loh. Itu harus kita seperti itu. Kecuali di luar tupoksi kita dan bukan pekerjaan kita di biro organisasi. Nah, itu dia, atau yang bersifat pribadi tapi dan itu akan menyesatkan kita. Itu jangan sampai. Nah, itu saja. Jadi tupoksi apapun ini bisa mendapatkan di ekinnya pun ini dapat nilai kita itu adalah kerjaan lain-lain ya. Tugas lain-lain kan.
Nah, itu tidak masalah. Kita memang harus menggali semuanya. Itu loh. Itu menurut saya ya. Mungkin menurut Pak Heri mungkin seperti apa saya juga tidak tahu. Yang jelas ini adalah kalau untuk saya bahwa tugas yang lain pun dan itu sebenarnya bagaimana cara pimpinan atau atasan kalau menolak. Kalau menolak tetap dengan pendekatan, diberikan pemahaman kepada pegawai tersebut. Seperti Ibu, Pak Kasubag TU kalau memberikan saya tugas lain, pasti memberikan alasan-alasan kenapa diberikan kepada saya. Mungkin saya diharuskan mampu, begitu, diharuskan mampu dan buat belajar buat saya, biar beragam ilmu kita. Tetap pendekatan, itu loh, dikasih pemahaman bahwa ini kita sebagai ASN jangan terpaku pada satu tupoksi saja untuk belajar ke depannya ya. Biar pada saat kita ditempatkan di bagian lain pun, kita sudah bisa menguasai pekerjaan itu atau pekerjaan apapun yang diberikan oleh atasan. Itu maksudnya. Jadi kenapa menolak? Tetap dikasih pemahaman dulu. Tuh. Jadi pegawai itu akan siap menerima, oh iya, akan terbuka pikirannya, oh iya. Apabila menolak berarti kasih pendekatan. Mungkin seperti itu ya, puas tidak puas. Untuk ya, pertanyaan keduanya, Bu Tati, bagaimana cara pimpinan menerapkan kekeluargaan kepada pegawai? Ya, kekompakan. Bagaimana atasan atau pimpinan supaya kita semua kompak dalam satu organisasi. Dan bagaimana berbicara keluar akan sama. Satu, kita laksanakan tugas kita dulu. Tugas kita sebaik-baiknya dulu. Ikuti apa arahan pimpinan sepanjang apa yang diarahkan itu baik buat kita semuanya untuk supaya kita kompak buat semuanya. Karena di luar sana akan melihat tidak ke pribadi kita satu, pasti akan terlihatnya dari pimpinan sampai bawahan, lembaga yang dilihat, dan pimpinan akan selalu tadi itu bagaimana menjalin hubungan baik, chemistry, pendekatan emosional. Pendekatan emosional itu dalam arti selalu diajak komunikasi pegawai-pegawai ini bagaimana, ada misalnya supaya ada reward sedikit, dikasih permen, dikasih apa ya gitu. Jadi kadang-kadang kejutan juga harus kayak reward kejutan, kayak ibu kadang memberikan kejutan kepada kita-kita, yuk kita sama-sama seperti kita yang sudah kita lakukan kemarin dalam ikut lomba. Itu sebenarnya bagus untuk kita semua. Bagaimana kita supaya itu. Jadi semua sudah terlihat di sini, kekompakan itu ada gitu loh. Karena atasan kita selalu memperhatikan, makan kita juga diperhatikan kan? Ya, makan kalau sedang ada ya gitu. Oke. Terima kasih demikian. Saya sudah dikasih waktu sama Pak Eki. Gimana Pak Eri, cukup ya? Oh. Tuh pertanyaan Pak Sarip tadi yang ke Bu Tati, penerapan RAW sebagai instrumen di setiap bagian. Baik, langsung saja Bu, bagaimana? Ya, siap. Grow itu sudah tadi ya. Sikat saja Bu ya. Grow kan sudah tadi saya bilang. Grow goalnya itu tujuan. Bagaimana tujuan kita diberikan tugas oleh pimpinan atau atasan? Tujuannya apa? Pasti untuk organisasi. Kedua, reality, kenyataan saat ini. Apa yang ditugaskan itu harus sesuai dengan kenyataan saat ini bagaimana. Dan untuk kedepannya bagaimana. Itu harus ada komunikasi antara atasan dan bawahan secara kolaborasi dan berkesinambungan. Selanjutnya option pilihan aksi. Bagaimana aksinya ke depan nih? Tugas ini apa sih? Harus bagaimana nih? Tujuannya harus sama. Oke. Ya iya sama aja emang begini. Iya, will tuh sama kan? Ya udah, kalau nanyanya sama. Intinya sama ya. Garis besarnya sama. Oke. Pertanyaan kepada Pak Irham. Pentingnya masyarakat sebagai subjek pelayanan dan bukan hanya sebagai objek survei. Oke. Yang namanya SKM itu tabunya cuma dua, yang melayani dan yang dilayani, ya kan?
Siapa yang dilayani? Pemerintah. Yang dilayani ini ya masyarakat kan. Gak mungkin kita menilai masyarakat atau menjadikan masyarakat sebagai objek kan enggak. Gitu aja cukup ya. Cukup. Dohor. Oke, terima kasih. Yang terakhir untuk Pak Put, media apa saja yang dilakukan dalam arsip elektronik dan bagaimana peningkatan kompetensi SDM dalam peningkatan arsip elektronik ini, Pak? Oh, terima kasih ya Pak Sari atas pertanyaannya. Kalau saya jawab ya menurut Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan PP 28 nomor 28 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan. Itu jenis-jenis media arsip elektronik itu sebenarnya sih banyak, ada 4 kalau nggak salah. Tapi hanya saya jelaskan hanya 2 aja, yaitu media penyimpanan primer dan media penyimpanan sekunder. Ya, media penyimpanan primer itu bisa dikatakan langsung digunakan dalam sehari-hari gitu. Misalnya hard disk, optical disk, CD, DVD, USB, banyak ya contohnya. Terus untuk media penyimpanan sekunder itu kan ada arsip bentuk jangka panjang, misalnya magnetic tape, eksternal hard disk, terus optical disk berkualitas tinggi. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, apa ya, sarana ya? Peningkatan SDM Peningkatan. Untuk peningkatan SDM, mungkin kalau di kita harus digalakkan lagi untuk melaksanakan diklat tentang kearsipan. Seperti saya kemarin kan ikut diklat kearsipan. Ada saya pernah 2 kali ikut diklat kearsipan. Yang pertama pengelolaan arsip digital, yang kedua kemarin yang bulan April itu pengelolaan arsip elektronik. Makanya kalau bisa selain selain saya yang sudah melaksanakan diklat kearsipan, mungkin yang lain juga bisa mengikuti gitu ya. Selain yang saya sampaikan gitu, yang sudah mengikuti diklat. Jadi sumber daya manusianya harus disiapkan itu. Mungkin itu aja Pak Sarip ya. Baik, terima kasih. Sudah ya, cukupi, tidak ada pertanyaan lagi. Mohon maaf, mungkin yang di Zoom tidak bisa bertanya. Demikianlah acara sharing session pemaparan materi dari 3 narasumber. Ya, ditutup dulu acara presentasinya, nanti dilanjutkan ke kuis. Saya moderator Ikramadi Putra mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas sharing session pertama perdana. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, bagi diri saya juga sebagai pembelajaran. Marilah kita akhiri acara sharing session internal dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan kuis tematik. Izin Bu LT. Kuis ya? Kuisnya pakai apa nih, Ki? Kahot. Kahut, dibacanya kahut. Ih, mentang-mentang Kasubagna itu ya, India ya. Jadi tekuis jadi kahut. Kot tahe. Kahut. Kot tahe. Sok Bapak Ibu mangga di share barcode-nya sok. Iya.
Ya, mangga Pak Haji, nu mana hadiahna? Nu atas nu bawah sama aja. Atau yang mana cek Pak Haji? Sama ada sararama 2-3 pertanyaan. Voting, Hom Pimpah. Yang punya Jangan ikut yang punya pertanyaan. Ingin punya pertanyaan, saya ingin menjawab. Oh, benar. Sama saya ikut juga. Benar. Jadi salah itu pura-pura. Pura-pura salah itu waktu. Oh, mana nak pohon kulit. Kalau polisi, Awasin nanti, bikin nggak usah. wah, yang bikin pertanyaan dia. Pak Teti. Yang juara 3 sama. Sama Pak, untuk Ya, siapa? juara 2, juara 3 tadi harus. Mana juara 2 juara 3. Dalam satu. Dalam kelompok. Ayo. Ayo. Dadah, Sobri, ayo. Oke, dari tengah kapal tuh 5 meter ya? 5 meter ya? 5 apa? Ayo, 5 itu apa? Itu apa? Dadah, Pak. Ayo, oke. Ayo, Petra. Ya. Terus baru sampai ya. Ini dulu gini. Pegang gue. Pasir pas. Mau ditutup pasir ketiba. Yo. Bebas. Bang, yang mulai di bangsa. Hoi.